Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran sejarah, khususnya sejarah kelas 12 untuk program studi IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul mengenai berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi tersebut, mari kita lihat dulu pengantar materi berikut ini. Nah, tahukah kalian bahwasanya benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Nah, kenapa disebut dengan benua hitam? Karena rata-rata ras yang mendiami benua Afrika ini adalah orang-orang yang berkulit hitam. Namun ketika kita ketahui, khususnya di Afrika Selatan, kita dapat melihat ada beberapa yang ras berkulit putih. Nah, mengapa mereka bisa berada di Afrika Selatan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi berikut ini untuk dapat mengetahui mengapa di Afrika Selatan dapat banyak kita temui ras orang yang berkulit putih. Hal ini berkaitan dengan adanya penerapan apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan politik apartheid ini dan bagaimana sejarah munculnya politik apartheid di Afrika Selatan ini? Jadi yang dimaksud dengan politik apartheid adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan ras yang diterapkan di Afrika Selatan sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1993. Nah, ras yang dimaksud di sini adalah pemisahan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Kemudian bagaimana cikal bakal munculnya politik apartheid ini? Hal ini tidak terlepas dari adanya penjelajahan samudra yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah ke daerah timur. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1652, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Kemudian, para pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan Hindia Timur atau yang disebut dengan VOC untuk mengimpor budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, dan daerah Asia lainnya. Kemudian pada tahun 1795, ketika emas ditemukan, pasukan Inggris merebut Tanjung Harapan. Setelah itu, banyak warga Inggris bermigrasi ke Afrika Selatan. Kemudian, para pemukim Belanda berjuang mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah yang mereka tempati. Nah, perang antara pemukim Belanda dan orang-orang Inggris ini dinamakan dengan Perang Anglo-Boer. Nah, Perang Anglo-Boer ini terjadi selama 2 periode, yaitu ada Perang Anglo-Boer pertama dan juga Perang Anglo-Boer kedua. Perang Anglo-Boer ini dimenangkan oleh Inggris sehingga kaum Boer kehilangan kekuasaan dalam perjanjian damai antara kaum Boer dengan pihak Inggris. Sehingga Inggris pun berkuasa di Afrika Selatan dan menghilangkan sistem perbudakan. Kemudian dalam perkembangannya, pemerintahan gabungan Inggris dan Afrikaner atau disebut dengan kaum Boer mengesahkan undang-undang yang secara tegas memisahkan orang Afrika Selatan berkulit hitam dan orang Afrika Selatan yang berkulit putih. Kemudian, bagaimanakah pemberlakuan apartheid semenjak Inggris berkuasa di Afrika Selatan ini? Setidaknya ada 2 periode apartheid yang diberlakukan di Afrika Selatan. Yang pertama itu dinamakan dengan periode Baskap. Periode ini diberlakukan mulai tahun 1948. Yang kedua dinamakan dengan periode pembangunan terpisah. Nah, periode ini diberlakukan mulai tahun 1958. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Periode pertama atau disebut dengan periode Baskap ini dimulai pada tahun 1948 ketika Partai Nasional memenangi pemilu di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan. Kemudian yang disebut dengan Partai Nasional ini adalah sebuah partai yang semua anggotanya itu berkulit putih. Kemudian pada era kepemimpinan Daniel F. Malan ini diterapkan kebijakan yang namanya segresi total apartheid atau disebut dengan periode Baskap. Nah, periode Baskap ini sama artinya dengan
Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Nah, kemudian pada periode ini, orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggalnya dan digiring sejauh mungkin dari pemukiman orang kulit putih. Kesimpulannya, orang kulit hitam kehilangan hak asasi, politik, dan hak kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, orang kulit putih menyadari bahwa tenaga kerja yang murah itu adalah berasal dari orang yang mereka singkirkan, yaitu orang kulit hitam. Orang kulit hitam pun kembali diizinkan memasuki wilayah orang kulit putih untuk menunjang kegiatan bisnis kaum kulit putih. Nah, kemudian untuk mengawasi orang kulit hitam yang datang ke pemukiman orang kulit putih, pemerintah membuat sebuah rancangan undang-undang. Jadi ada 4 undang-undang pada saat itu. Yang pertama adalah Undang-Undang Larangan Nikah Campur. Yang kedua adalah Undang-Undang Registrasi Penduduk. Yang ketiga, Undang-Undang Wilayah Kelompok. Dan yang keempat, Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas. Kemudian, apartheid ini berlanjut pada masa Hendrik Verwoerd atau disebut dengan pembangunan terpisah. Maksud dari periode pembangunan terpisah ini adalah memberikan kesempatan kepada warga kulit hitam untuk menentukan nasibnya sendiri dengan cara diberikan wilayah khusus yang terpisah dari orang kulit putih. Periode ini mulai diterapkan ketika Hendrik Verwoerd itu menjadi Perdana Menteri Afrika Selatan. Jadi secara sederhana, 87% wilayah Afrika Selatan itu diperuntukkan bagi orang kulit putih dan sisanya adalah orang kulit hitam yang dipindahkan ke salah satu tempat wilayah dari suku kulit hitam. Nah, kemudian di wilayah suku kulit hitam itu, orang kulit hitam dapat menikmati hak politik dan menentukan pemimpin mereka, serta menjadi warga negara, namun bukan kewarganegaraan Afrika Selatan. Contoh keberhasilan dari penerapan ini adalah adanya beberapa wilayah yang sekarang menjadi negara yang merdeka. Contohnya adalah Lesotho dan Swaziland. Kebijakan pembangunan terpisah ini disebut juga dengan kebijakan homeland, yang artinya adalah tanah air etnis. Jadi kesimpulannya, wilayah terpisah pada penerapan apartheid periode 2 ini dirancang untuk menjadi sebuah negara yang merdeka yang hanya terdiri dari orang-orang kulit hitam. Meskipun demikian, masih ada penerapan pajak di tanah air etnis ini. Namun, pajak itu digunakan untuk pembangunan perumahan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya di tempat warga kulit hitam. Sedangkan mereka yang bekerja di tanah orang-orang kulit putih dilarang membawa anggota keluarganya. Hal ini bertujuan menghindari dominasi orang kulit hitam di tanah orang kulit putih. Lalu, bagaimanakah perlawanan terhadap politik apartheid ini? Jadi, ternyata politik apartheid ini mendapat perlawanan dari kaum pribumi Afrika Selatan. Tokoh yang ada pada waktu itu adalah Nelson Mandela. Ia adalah tokoh yang tergabung dalam African National Congress atau disebut dengan ANC. ANC adalah organisasi yang berjuang menentang dan menghapus apartheid di Afrika Selatan. Fokus perhatian ANC adalah hak sipil warga kulit hitam, dan mereka pun mengadakan gerakan terhadap hukum yang tidak adil. Gerakan perlawanan ini dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan. Kemudian pada tahun 1955, ANC mengirimkan 50.000 sukarelawan ke kota dan kampung untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Nah, aspirasi atau tuntutan masyarakat kulit hitam itu kemudian disatukan dalam piagam kebebasan yang disebut dengan Freedom Charter yang ditandatangani pada Kongres Rakyat di Klipton tanggal 26 Juni tahun 1955. Isi dari piagam kebebasan ini adalah menuntut hak sipil yang penuh serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan tanpa membedakan ras, warna kulit, dan kebangsaan. Contohnya, tanah harus dibagikan kepada orang yang tidak memiliki tanah, upah harus sesuai dengan standar hidup dan jam kerja dikurangi, dan yang ketiga adalah pendidikan wajib yang bebas biaya. Kemudian pada tanggal 6 April tahun 1959, Pan-Africanist Congress atau PAC disahkan di Soweto. PAC adalah organisasi pecahan dari ANC. PAC ini mengkampanyekan anti-pass law. Kampanye pertama ANC berujung pembunuhan massal
di Schiphol pada tanggal 21 Maret tahun 1960. Contohnya adalah Nelson Mandela dipenjarakan seumur hidup pada tahun 1962 sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1990. Nah, PAC kemudian merespon tindakan pemerintah dengan membentuk sayap militer yang bernama Azanian People Liberation Army. ANC juga membentuk sayap militer yang bernama Umkhonto we Sizwe, yang kalau diterjemahkan artinya adalah tombak bangsa. Kemudian pada tahun 1983, sebanyak 600 organisasi Afrika Selatan bersatu membentuk Front Demokratis Bersatu. Mereka mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homelands. Nah, pada tahun 1986, meningkatnya aktivitas anti-apartheid membuat pemerintah menyatakan keadaan darurat. Sebanyak 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap, dan menahan puluhan ribu orang kulit hitam Afrika Selatan. Banyak dari mereka yang disiksa dan dibunuh. Selanjutnya adalah bagaimana respon internasional terhadap praktik apartheid di Afrika Selatan ini. Nah, kecaman itu terlihat pada tahun 1961 ketika Perdana Menteri Verwoerd menyatakan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan PBB, meninggalkan persemakmuran Inggris dan melarang Afrika Selatan mengikuti ajang Olimpiade. Kemudian tahun 1980, negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi mereka dari Afrika Selatan. Akibatnya, Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi. Kemudian bagaimana berakhirnya politik apartheid ini? Jadi pada tahun 1989, ketika Perdana Menteri Willem de Klerk ini menjadi Perdana Menteri Afrika Selatan, ia menyatakan bahwa penerapan apartheid ini telah gagal. Ia pun mencabut larangan pendirian partai politik. Kemudian pada Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang. Tahanan politik dibebaskan termasuk Nelson Mandela. Kemudian menghapus praktik apartheid. Namun meskipun demikian, ketegangan terus berlanjut hingga tahun 1993 yang memakan ribuan korban jiwa. Kemudian pada tahun 1994, apartheid resmi berakhir. Dan pada tahun 1994, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilu yang demokratis. Ia menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam dan ia telah mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan.